Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, bahagia banget nih. Hari ini aku, Peter, dengan Mas Tian, juga nanti ada Bu Esti yang akan melayani di ibadah anak hari Minggu ini. Gimana kabarnya adik-adik, kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dan keluarga juga sehat ya di rumah. Kita mau nyanyi dulu nih, Mas Peter sama Mas Tian mau ajak adik-adik untuk mendaki-daki gunung dengan lagu Kudaki-daki. Monggo Mas. Gerakan ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Oke, lagi ya. Daki, gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melintasi padang hijau terbentang. Yesus besertamu. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesus. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik senang banget nih hari ini Mas Peter dengan Mas Tian juga tidak Bu Esti bertemu dengan adik-adik lagi. Gimana adik-adik, apakah sudah mulai masuk sekolah belum ya? Kayaknya belum ya Mas? Belum masuk sekolah ya? Ya apa, adik-adik bisa di rumah bersama keluarga melakukan kegiatan yang adik-adik suka, ya, juga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan supaya tetap sehat selalu ya. Oke adik-adik, pasti adik-adik di rumah ada yang punya hewan peliharaan nih. Ada yang mungkin punya anjing, ada yang mungkin punya kucing, ada yang mungkin punya apa lagi ya Mas? Ikan, ya Mas ya, ikan. Ada mungkin yang pelihara burung di rumah. Ada burung merpati, burung goro dan sebagainya. Nah, adik-adik, burung-burung itu, hewan-hewan itu juga tanaman-tanaman yang dirawat oleh banyak orang, oleh manusia itu semuanya dikasih Tuhan. Terlebih diri kita adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu memberikan berkatnya, sukacita dan sejahtera juga kepada adik-adik, juga kepada orang tua adik-adik dan keluarga semuanya di rumah. Terus itu Mas Peter mau ajak adik-adik yang lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, di
indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Tadi mas, di awal. Betul ya? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga baru di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah berikutnya, ke firman, juga nanti ke renungan dan persembahan, kita akan berdoa dulu, berdoa pembukaan. Mari adik-adik satukan dalam hati dalam doa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ini bukan doa Mas Peter ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, karena Engkau telah menyertai kami pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul bersama, walaupun kami berjarak berjauhan, tapi kami dapat selalu merasakan kasih-Mu Tuhan di kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini akan mulai ibadah anak. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah kami ini, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, dapat berjalan dengan baik. Kami dapat mendengar firman-Mu, dapat mempelajari firman-Mu, dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga melaluinya biar nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Ya dosa dan kesalahan kami, mohon ampun ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yeay. Oke adik-adik, senang banget nih kita kan bisa berkumpul lagi ya, walaupun kita masih secara online via YouTube. Tapi Mas Peter yakin bahwa kita sama-sama punya kerinduan, sama-sama kangen ya adik-adik bertemu di ibadah anak. Tapi sabar dulu karena kita masih di kondisi pandemi, jadi terlebih baik kita berada di rumah dulu, berkumpul sama keluarga, jangan keluar rumah dulu. Kalau harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya, untuk menjaga kesehatan. Juga jangan lupa habis dari luar, mau makan, mau pegang muka, pegang mulut dan sebagainya, jangan lupa cuci tangan dulu dengan sabun dan air yang mengalir. Kalau nggak ada air yang mengalir, bisa pakai hand sanitizer. Oke. Berikutnya kita punya lagu lagi nih. Tuhan Yesus memanggil kita adik-adik untuk bersekutu, berkumpul, puji muliakan nama Tuhan, dan Dia memanggil kita sekalian. Dengar Dia panggil nama saya. Putar ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
jawab ya Tuhan, ku jawab ya, oh bilanglah, oh bilanglah, oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya, oh bilanglah, oh bilang lagi, oh bilanglah. Bersyukur ya adik ya, karena tadi seperti bilang tadi bahwa Tuhan Yesus itu amat cinta pada kita semua, cinta pada adik-adik, cinta pada bapak ibu adik-adik, pada om dan tante, kakak dan adiknya adik-adik, juga Pak De Bude, yang putri. Nah, Tuhan Yesus sangat cinta pada semuanya. Nah, oleh karena cinta kasihnya Tuhan pada kita, pada adik-adik, maka adik-adik juga harus membagikan cinta kasih itu pada orang lain. Dengan cara peduli salah satunya. Misalnya ada teman adik-adik yang kesulitan karena sekarang belum bisa sekolah langsung, mungkin ada yang butuh dibantu masalah apa gitu misalnya. Itu bisa dibantu, kecuali nggak boleh bantu saat ujian. Nah itu namanya curang. Tapi kalau dalam hal kebaikan, pesan Yesus adalah adik-adik selalu bisa memberikan kebaikan, membagikan cinta kasih yang kita terima dari Tuhan ke orang lain. Oke, selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esti Widyasuti. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan pada Ibu Pendeta Esti Widyasuti. Halo, selamat pagi adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu di GKJ Pakem. Kita akan bersukacita, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kalau tadi sudah bernyanyi bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, kita sekarang akan mendengar Tuhan menyapa kita. Siap? Oke, kita akan meneduhkan hati, kita berdoa ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau menolong kami ya Tuhan, agar firman itu dapat kami terima, kami merasakannya, dan kami belajar melakukan di dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu atau adik-adik sekolah minggu GKJ Pakem yang terkasih, pada hari ini kita akan membuka dari Injil Matius. Kita akan merasakan seolah-olah kita ada bersama Tuhan Yesus ketika itu dalam peristiwa Yesus bersama banyak orang. Kita akan diajarkan untuk peduli, untuk berbagi di dalam kehidupan. Nah, mari siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-14. Matius 14, kita bersama-sama akan membaca mulai ayat 13 sampai 21. Cukup panjang ya, tapi mari bersabar, kita baca bersama-sama. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi
Dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata pada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya pada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, itu tadi firman Tuhan ya, adik-adik yang terkasih, anak-anakku sekolah minggu GKJ Pakem. Dan kita diingatkan ini dari firman Tuhan tadi tentang Yesus bersama banyak orang, dan mereka itu berbondong-bondong memang sudah menyiapkan diri untuk selalu mengikuti Yesus. Padahal awalnya tujuan Yesus itu bukan untuk menemui mereka, bukan. Tapi tujuan Yesus untuk menepi dulu, untuk menyepi dulu, untuk beristirahat dulu. Karena sebelumnya ada peristiwa yang cukup melelahkan. Dan Yesus ingin menepi. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus kemudian mendarat, naik dari perahunya kemudian mendarat, di sana ternyata sudah banyak orang. Banyak sekali orang yang menunggu kedatangannya. Ngapain sih orang-orang itu? Ternyata mereka ada yang sakit. Dan kebanyakan memang sakit. Pada waktu itu orang sakit itu sangat susah. Sekarang aja juga susah ya. Tapi kalau sekarang orang pemikirannya kan sudah baik. Oh, kalau sakit ayo didatangi, didoakan biar sembuh. Oh, kalau sakit mungkin dia lelah. Oh, mungkin dia harus istirahat. Nah, kalau zaman dulu orang yang sakit itu dianggap dia kena hukuman Tuhan. Dia harus disingkirkan. Coba bayangkan anak-anak, kasihan toh? Maka mereka ingin sembuh supaya tidak disingkirkan, supaya tidak dikucilkan dari masyarakat. Maka mereka benar-benar menantikan kehadiran Yesus. Dan ketika Yesus mendarat, wah ini sesuatu ini. Mereka bersiap untuk memohon pertolongan Yesus. Nah, lalu Yesus mau menolong enggak ya kira-kira ya? Yesus mau peduli pada mereka enggak ya? Karena kan tujuan utamanya bukan untuk menolong, bukan untuk datang menyembuhkan. Tujuan utamanya kan untuk menepi, beristirahat, menenangkan diri. Kira-kira mau enggak Tuhan Yesus menolong? Iya, Tuhan Yesus penuh kasih. Dia melihat orang banyak yang sedang sakit, disebutkan dalam Injil Matius tadi, belas kasihnya muncul. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Jumlahnya bayangkan saja banyak sekali, sehingga sampai larut malam. Dan para murid itu sampai berkata pada Yesus, suruh mereka pergi dulu untuk cari makan. Kan pasti lapar, pasti haus begitu. Dan memang mereka sebenarnya lelah dan lapar. Tapi apa kata Yesus? Apakah Yesus kemudian menyuruh mereka pergi ke desa di sekitarnya untuk mencari makan? Untuk membeli makan? Oh, ternyata tidak. Yesus kembali mengatakan, kamu itu siapa ya? Oh ya, para murid. Para murid yang harus memberi mereka
atau memberi orang banyak itu makan. Sudah repot, ya toh? Disuruh nyembuhkan, suruh memberikan makanan lagi. Mengkoordinasi itu apa ya? Ngumpulin orang banyak untuk tenang itu kan sulit, itu sudah melelahkan. Dan para murid merasakan itu, masih disuruh untuk memberikan makan. Dan para murid kemudian melakukan itu bersama Yesus. Walaupun mereka sadar jumlahnya banyak. Apakah mungkin mereka bisa memberikan makan pada banyak orang itu? Padahal yang terkumpul pada waktu itu hanya 5 roti, hanya 2 ikan. Ada lagunya kan, 5 roti dan 2 ikan gitu. Cuma 5 roti, segede-gedenya roti. Kalau untuk ngasih makan banyak orang, bayangkan di situ dicatat 5.000 orang, belum termasuk yang laki-laki, yang perempuan ya, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Itu berarti bisa lebih dari 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin enggak ya bisa mengenyangkan mereka? Jawabannya sangat mungkin. Bagi Tuhan ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Karena ketika roti dan ikan itu dikumpulkan, kemudian di situ Tuhan memberikan berkat-Nya dan membagikannya bagi para murid. Luar biasa toh? Disinilah kita diingatkan untuk selalu peduli untuk berbagi, memberi. Jangan khawatir ketika kita memberi, kita tidak akan kekurangan. Mengapa kita harus peduli dan memberi? Karena kita sudah dikasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kehidupan melalui apa? Orang tua yang mengasihi kita dan semua orang yang peduli pada kita. Anak-anak semangat ya untuk berbagi dan memberi. Kalau kita percaya pada Tuhan, benar-benar semuanya pasti tidak ada yang tidak mungkin. Menjadi berkat, menolong orang lain. Jadi kalau di sekolah, ada kan waktunya istirahat. Ada temennya yang nggak bawa bekal, nggak punya sangu. Kita punya bekal, jangan khawatir kalau kita tidak kenyang. Bagikan bekal kita ya, rotinya dijual. Atau kalau ada 2 roti ya dikasihkan 1. Di rumah juga begitu, saling berbagi dengan saudara dimanapun berada. Dan percayalah berkat Tuhan itu luar biasa. Siap ya anak-anak untuk melakukan itu ya? Maka apa pesan firman Tuhan? Bersyukurlah kita sudah diberi dan saling membagi hidup dengan memberi apa yang kita punya. Mari kalau ada orang lain yang sungguh membutuhkan, kita berikan. Kalau punya 2 roti ya, roti yang 1 dibagilah untuk mereka yang lain. Selamat berbagi ya. Selamat melakukan cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Amin. Nah sekarang kita bersama akan menutup firman Tuhan dengan berdoa kembali. Anak-anak menirukan ya doanya Bu Esti ya. Kita nanti akan berdoa bersama. Jadi ikutin apa yang Bu Esti ucapkan ya. Siap? Oke, mari kita siapkan diri kita. Lipatlah tangan, kita bersama-sama menutup mata dan mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengajarkan arti memberi dan berbagi. Kami, anak-anak-Mu, tidak akan berkekurangan ketika mau berbagi.
kasih Tuhan, pengajaranmu hari ini memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Sekarang kita akan kembali bersama dengan kakak-kakak yang lain untuk memuji Tuhan dalam sekolah minggu ini. Tuhan memberkati. Amin. Oke, puji Tuhan adik-adik, kita udah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Esti Widyasuti. Adik-adik jangan lupa untuk ingat selalu akan firman tersebut dan juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Lakukan itu pada saudara adik-adik, pada kakak, adik, bapak, ibu, juga teman-teman adik-adik sekalian. Oke, kita akan berpersembahan. Persembahan kali ini akan diiringi oleh lagu seperti roti dan mentega. Puas. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Oke, adik-adik, sebelum nanti kita akan pulang, jadi kita akan berdoa dulu untuk mempersembahkan persembahan kita dan juga untuk berdoa syafaat bersama. Mari adik-adik kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami pada ibadah anak pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan ini walaupun kami masih berjauh-jauhan, kami belum bisa berkumpul di gereja, tapi kami bersyukur bisa mengikuti ibadah anak pada pagi hari ini. Dan biarlah firman yang kami dengarkan ya Tuhan dapat kami laksanakan, ada dilaksanakan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk orang tua kami, untuk ayah dan ibu kami, berilah mereka kesehatan, umur yang panjang, sukacita dan sejahtera, juga kebahagiaan, kesuksesan dalam menjalankan aktivitas mereka, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, biarlah mereka dapat tetap beraktivitas dengan baik dan juga dapat semakin menguatkan diri di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, adik-adik, walaupun belum mulai sekolah, tapi semoga pada waktu yang akan datang saat mulai bersekolah dapat bersekolah lagi dengan baik, walaupun masih secara online, secara daring, tapi berkati Tuhan supaya adik-adik bisa belajar dengan baik di rumah. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami yang lain, bagi kakek nenek kami, bagi tante kami, bagi pak adik bude kami, dan juga bagi kakak atau adik kami. Tuhan, berkati mereka dalam keseharian mereka, berikan kepada mereka kesehatan agar bersama-sama dapat beraktivitas dengan baik dan juga dapat memuliakan Tuhan dalam apa yang mereka lakukan. Kami persembahkan persembahan kami ini Tuhan, persembahan yang tidak sebanding dengan berkat-Mu yang sangat baik bagi kehidupan kami, tapi biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan juga bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita pulang, kita mau mengikarkan nama Rasuli.
Jadi berdiri ya sekalian. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa